Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi penyusunan instrumen penelitian yang beranggotakan Novi Rahmawiyah dengan NIM A1 D1 18006, Walina Sinka dengan NIM A1 D1 18015, Deyana Nuru Intan dengan NIM A1 D1 18023, dan Reni Elisa Lestari dengan NIM A1 D1 18034. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Novi Rahmawiyah tentang pengertian instrumen penelitian. Keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat integral dan termasuk dalam komponen metodologi penelitian untuk melaksanakan suatu kegiatan penelitian, karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Suatu instrumen yang baik tentu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Untuk memperoleh instrumen yang baik, tentu selain harus diuji cobakan, dihitung validitas dan reliabilitasnya, juga harus dibuat sesuai kaidah-kaidah penyusunan instrumen. Jadi, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Perkenalkan, nama saya Valina Sinka dengan NIM A1D1 18015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri instrumen penelitian yang baik. Yang pertama itu ada reliabilitas, adalah derajat ketetapan penelitian yang ditujukan oleh instrumen pengukuran. Kemudian ada validitas. Validitas adalah penelitian yang dijelaskan sebagai suatu derajat ketetapan atas ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Kemudian yang ketiga ada sensitivitas. Sensitivitas dalam penelitian dijelaskan sebagai kemampuan suatu instrumen untuk melakukan diskriminasi yang diperlukan untuk masalah penelitian. Kemudian yang keempat ada objektivitas. Objektivitas dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai derajat pengukuran yang dilakukan bebas dari pendapat dan penelitian subjektif. Kemudian yang terakhir yaitu visabilitas, yaitu berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumber daya, dan waktu. Baiklah, saya Deyana Nuru Intan dengan NIM A1 D1 18023 akan membahas mengenai instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa instrumen, diantaranya seperti tes. Tes itu merupakan suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat pernyataan, pertanyaan, ataupun juga tugas yang harus diberikan untuk dijawab oleh responden. Nah, tes itu jika di dalam dunia pendidikan itu biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah mengalami proses belajar dan mengajar. Nah, di dalam aspek yang diukur, tes itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tes non-psikologis dan tes psikologis. Nah, tes psikologis itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tes psikologis untuk mengukur aspek afektif dan tes psikologis untuk mengukur kemampuan intelektual. Kemudian yaitu angkat atau kuesioner. Nah, angkat atau kuesioner ini merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, merupakan laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner ini banyak digunakan dalam penelitian pendidikan dan penelitian sosial yang menggunakan rancangan survei. Kemudian yang ketiga yaitu ada interview atau wawancara. Interview atau wawancara itu merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian itu sebagai informan. Nah, wawancara yang dilakukan oleh peneliti itu digunakan untuk menilai keadaan dari seseorang. Kemudian, wawancara dalam penelitian dapat dilakukan secara berentang, mulai dari situasi formal maupun informal, atau dari pernyataan yang terstruktur sampai dengan tidak terstruktur. Kemudian ada yang keempat yaitu observasi, merupakan suatu kegiatan melakukan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Nah, pada pedoman observasi atau pengamatan diperlukan terutama jika peneliti menerapkan pengamatan berfokus dalam penelitian proses pengumpulan data.
dalam pengamatan terfokus, peneliti memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek sasarannya. Observasi itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi non-sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan, dan observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Kemudian yang kelima yaitu ada skala bertingkat. Nah, skala bertingkat atau rating ini merupakan suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Nah, instrumen ini dapat dengan mudah untuk memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan dalam orang menjalankan tugas yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. Nah, di dalam penyusunan skala, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menentukan variabel skala dan apa yang ditanyakan, harus apa yang diamati oleh responden. Kemudian yang keenam atau terakhir itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu merupakan suatu dokumen atau barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, video, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Reni Elselsari, NIM A1D118034. Di sini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah instrumen penelitian. Yang pertama itu ada analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Abilitas dimaksud adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya, kalau diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat, peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, perakiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti. Yang terakhir, yaitu instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya, membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi atau bahasanya.